TV. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Kupas Tuntas Program Pengungkapan Sukarela. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami persilahkan. Doa dapat diakhiri. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk menggaungkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Dan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyaksikan video sambutan dari Direktorat Jenderal Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Farid Bahtiar, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3. Kepada Bapak Farid Bahtiar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya kita
bertemu ini bukan tanpa tujuan, karena saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ya kalau bahasa tingginya itu membantu negara kita semua, ya. Tapi kalau dalam bahasa mikroskopiknya, bahasa detailnya, bahasa kepentingan kita semua, atau bahasa kepentingan Bapak Ibu sekalian adalah untuk melakukan penghematan pajak. Ini tentu saja sesuatu yang bagi kami terus terang memang kurang populer. Karena mengurangi potensi, ya, mengurangi potensi kami ke depannya. Karena kami ya memang sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Keuangan, ya, untuk membuka kembali koridor sejenis dengan teks amnesti pada tahun 2015 yang lalu, yang sekarang diberi nama program pengungkapan sukarela. Ya, ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang HPP, ya, undang-undang Himpunan Peraturan Perpajakan. Dalam pelaksanaannya kemudian Bu Menteri mengeluarkan PMK 196 yang cukup detail, ya, yang kemudian menjadi tugas kami untuk menyampaikan hal ini atau menawarkan dalam tanda kutip insentif tadi, ya, penghematan pajak tadi kepada Bapak Ibu sekalian. Latar belakang kenapa diberikan insentif, menyusul insentif-insentif sebelumnya pada saat kita mengalami bencana, ya, atau pandemi COVID, ya. Kalau kemarin Bapak-bapak mungkin para pengusaha diberikan keringanan setoran, diberikan pengurangan sanksi, diberikan insentif baik di sektor UMKM maupun yang lainnya, itu semua memperoleh insentif di masa COVID, karena memang pada saat itu kondisi kita memang sangat terpuruk, ya, kalau boleh dikata seperti itu, dan termasuk sempat mendunia lah, ya, korban yang berjatuhan khususnya di Indonesia. Nah, pada saat itu memang Bu Menteri menyampaikan kepada kami bahwa teman-teman pajak nggak usah galau karena penerimaannya turun, karena memang ekonominya tumbuhnya juga negatif. Artinya apa? Semua mengalami kondisi yang kurang baik lah. Nah, oleh karena itu makanya negara hadir di sini pada saat itu memberikan insentif tadi itu supaya dampak dari pandemi COVID tadi itu tidak terlampau buruk lah. Dan hasilnya hari ini pertumbuhan kita diprediksi oleh World Bank, ya, oleh IMF dan lain-lain institusi-institusi dunia itu termasuk yang akan survive. Kembali lagi, jadi pada saat kondisi-kondisi seperti itu memang ekonomi kita nggak bergerak, boleh dikata, ya. Makanya diberikan insentif kepada sektor-sektor yang memang terdampak. Ada sektor yang nggak terdampak, seperti sektor kesehatan, malah di grafik kami mengalami peningkatan, ya, peningkatan omset, peningkatan, ya, itulah, ya, kondisi tadi itu. Bukan berarti mereka menari di atas penderitaan orang juga. Ya, kalau nggak ada mereka, nggak ada tenaga kesehatan yang mau berjibaku, ya, pakai APD, ya, siapa lagi yang membantu kita? Saya juga ingin berkiprah karena bagaimanapun PPh 21 saya nanti juga dipakai untuk PAD-nya daerah sini, ya. Jadi itu salah satu kontribusi saya setidaknya dari sisi pribadi tadi. Nah, Bapak-bapak Ibu juga sama lah, ya. PPh pribadinya itu nanti dijadikan bagian dari bagi hasil di daerah, khususnya di Kota Malang. Ya, kalau domisilinya di Malang ya pasti untuk Kota Malang, ya. Jadi Bu Menteri sekali lagi kemudian mengkondisikan, dan ini sudah lama, kita saja yang baru terakhir mulai menyesuaikan gara-gara COVID kemarin. Beliau itu selalu mengatakan bahwa pajak itu adalah instrumen fiskal. Jadi ketika ada masa-masa ketika ekonomi sedang sulit, ya pajaknya harus
dibuat sefleksibel mungkin untuk juga ikut mendorong atau menjaga pertumbuhan tetap di atas ya, dengan cara misalnya meningkatkan PTKP ya, kalau misalnya di PBB itu menaikkan NJOP atau bahkan juga memberikan insentif. Nah, salah satu insentif yang kemarin juga sudah diundangkan di Undang-Undang HPP khususnya untuk UMKM, tidak lagi hanya kalau dia omsetnya 4,8 kena tarif 0,5%, tapi ada batas bawahnya. Kalau omsetnya belum mencapai 500 juta dia tax free. Ya, ini salah satu upaya kita untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di level UMKM tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kebijakan yang dihasilkan dari Undang-Undang HPP ini, PPS, ya, Program Penguatan Sukarela, kalau kita bicara secara pragmatis, memang tadi saya sampaikan kurang populer di kalangan kami orang pajak karena ini akan mengurangi potensi kita, ya, menghentikan kegiatan-kegiatan pengawasan, penegakan hukum, ya, yang seharusnya kami lakukan untuk mendorong atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itu semua kita hentikan semata-mata demi 6 bulan ini. 6 bulan mulai 1 Januari sampai 30 Juni dan ini sudah tanggal 14 ya, tanggal 14 Juni. Jadi kurang lebih tinggal 16 hari lah kira-kira. Ya. 16 hari yang akhirnya kami sampai pada satu titik kesadaran bahwa karena dampak dari Covid, mau tidak mau, ya suka nggak suka, walaupun nggak populer, kita harus menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk memanfaatkan ini. Karena apa? Karena ini akan memberikan dampak penghematan pajak yang tadi saya sampaikan. Setidaknya untuk 5 tahun terakhir dari 2016 sampai 2020, Bapak Ibu nggak perlu menghadapi tindakan-tindakan yang kami lakukan, misalnya melakukan pemeriksaan, mengirimkan pengecekan karena kami memperoleh data, entah itu aset, entah itu harta dan lain-lain yang mungkin bisa jadi belum dilaporkan di SPT Bapak Ibu sekalian. Makanya cukup banyak pengusaha yang mengikuti kebijakan ini. Sehingga ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi kami dari sisi penerimaan, ya, untuk tahun ini saja, karena tahun depan nggak ada lagi kan. Artinya kalau keuntungan ini berasal dari 5 tahun terakhir, ya kalau setoran pajaknya sekarang itu sudah PPS ya, khusus PPS setoran pajaknya itu sudah mencapai 535 miliar. Kalau kita bagi 5, sebenarnya kita mengorbankan penerimaan kurang lebih 100 M setiap tahunnya. Ya, padahal di balik 100 M itu, ya kalau kita meriksa satu WP itu bisa sampai membayar 50 M, itu biasalah. Ya. Itu 2-3 WP selesai, 100 M per tahun. Padahal potensinya lebih dari itu. Nah ini kami korbankan hanya nguber tadi 100 M per tahun. Ya. Jadi 535. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian peserta PPS sudah mencapai kurang lebih 3.000-an. Dalam hitungan hari, dalam seminggu itu kurang lebih naik hampir 1.500-an. Ya. Dan grafiknya makin menjelang akhir periode makin bertambah. Artinya ada ketergesaan orang-orang untuk cepat-cepat ikut ini, mumpung. Ya. Biasa orang Indonesia ini ya saya juga dulu mahasiswa, kalau nggak ada skripsi kan, wah bab 1 lama banget gitu ya. Begitu sudah kurang lebih sebulan tiba-tiba bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, selesai. Ya kan? Ternyata bisa. Nah ini kayaknya kebiasaan semasa kita mahasiswa ini masih berjalan sampai sekarang. Ya, jadi last minute. Ya.
Nah, potensi-potensi seperti itu tentu saja bagi kami juga satu kerepotan, walaupun itu tugas kami juga, ya kan? Satu kerepotan yang harus kita lalui, apalagi kemudian kalau WP-nya mengajukan keberatan dan seterusnya sampai banding, itu makin lama lagi dengan probabilitas untuk mereka memenangi kasusnya sama 50-50 kurang lebih, ya kan? Jadi bisa kena, bisa enggak. Tapi dengan memanfaatkan adanya kebijakan BPS ini, setidaknya 5 tahun terakhir, ini baru 1 tahun pajak yang kita periksa kan. Total dihitung 5 tahun terakhir itu kalau kita melakukan assessment, melakukan pemeriksaan ke yang bersangkutan, itu yang bersangkutan bisa terdampak kurang lebih 60M. Sekarang hitung-hitungan 60M kalau dia ikut PPS, bayar yang setahun tadi, SKP yang 8M tadi itu, plus sanksi bunganya kita berikan keringanan, mungkin bisa jadi 25% atau 50%, ya paling mentok paling bayar 10M, ya kan? Tapi dia save 50 miliar dari total 40 plus 20 tadi itu, 60. Dia save selama 5 tahun kemarin, 5 tahun terakhir dari 2016 sampai 2020 itu sebanyak 50 miliar. Terus hitung-hitungan, PPS, oke, harta saya dan lain-lain, dihitung dari sejak 2016 sampai 2020, setelah dikenakan tarif yang tadi juga tarifnya lebih murah, dia harus nambah misalnya taruhlah 10M lagi, ya hitung-hitungan tadi, dia bayar pokok pajak yang 8M dan pengurangan sanksi yang 50% misalnya, jadi cuma 10M, ditambah bayar PPS 10M, 20M dia, daripada bayar 60 miliar kalau dia tiap tahun kami periksa, karena buktinya kuat. Kami memang berencana untuk melakukan pemeriksaan tambahan lagi, ya. Karena dari data yang kita peroleh memang menunjukkan yang bersangkutan belum melaporkan sepenuhnya omsetnya, ya. Jadi saya perhatikan DJP itu mulai mengubah peran, mentransformasi diri, ya kalau selain masalah integritas kita sudah berkomitmen, tapi dalam hal peran kepada masyarakat tadi itu transformasinya juga sudah mulai terasa. Kita menggandeng pengusaha, kita menggandeng UMKM, ya kan, kita kerjasama dengan instansi, ya yang mungkin dulu-dulu belum pernah. Kita itu sekarang koordinasinya sudah harus sama Bu Menteri itu, kalian tuh harus mengedepankan wajah Kemenkeu, ya Kementerian Keuangan, bukan hanya wajahnya pajak tok atau bea cukai tok atau perbendaharaan tok gitu-gitu ya. Karena ternyata fungsi kita itu setelah kita sering ngobrol bareng tadi itu, oh iya saling terkait. Selain sharing data kami dengan bea cukai, ya misalnya bea cukai nangkep apa nih rokok ilegal misalnya, ya ini ada yang dari pengusaha rokok enggak? Ada ya mestinya. Nangkap rokok ilegal, karena itu juga tugas bea cukai. Nah, kita juga menertibkan pengusaha tadi, memberikan apa? Edukasi. Ya, kita mengedepankan edukasi. Itu sebabnya salah satunya juga kami bergiat di di sektor kehumasan tadi itu rajin kampanye masalah perpajakan lewat radio, podcast. Kalau sekarang zamannya podcast ya kita lewat podcast juga, ya. Kita ngundang narasumber-narasumber ahli misalnya dari UB, ya, terkait aspek hukum, macam-macam kita undang, kita memberikan layanan baik ke internal kami maupun ke masyarakat. Jadi sekarang itu bukan lagi zamannya official assessment, ya. Official assessment itu kita datang meriksa, habis energi kami hanya untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak. Bukan berarti itu kita males atau enggan melaksanakan fungsi itu. Tapi seandainya dari masyarakat sendiri muncul kultur voluntary compliance, ya, kepatuhan sukarelanya tadi itu, kami jadi lebih bisa fokus ke menangani hal-hal yang sifatnya pidana perpajakan. Sama seperti misalnya bea cukai menangani kasus rokok ilegal, miras selundupan yang memang pidana dan itu juga merugikan ekonomi karena
kita tahu sendiri barang selundupan itu juga ya nilainya juga nggak main-main, ya. Dan itu merusak ekonomi. Supaya kalau banyak mereka yang melakukan usaha rokok ilegal tadi itu tidak menyetor PPN, ya, sehingga harganya lebih murah. Ini kan ngerusak pasaran rokok yang ada cukainya. Nah, mereka pakai cukai palsu dan seterusnya, macam-macam. Nah, ini kami pengennya itu bekerja sama dengan teman-teman bea cukai, nggak hanya dari sisi cukai tembakau atau minol, ya, minuman beralkohol, tapi juga hal yang lain. Ekspor impor seperti apa? Ya. Bapak Ibu mungkin juga pernah lah dengar, beli barang ini loh lebih murah, ternyata selundupan. Itu karena apa? Lemahnya pengawasan di pelabuhan juga. Ya. Sudah cukup banyak pengusaha yang ilegal tadi itu memanfaatkan kelemahan sistem dan kemudian kita tangkap, kita pidanakan juga cukup banyak. Ya, se-Indonesia itu kemarin saya di Riau aja 2 pengusaha kita naikkan ke pidana pajak. Jadi kami itu pengennya fokus ke hal-hal yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah patuh itu nyaman, ekonomi nggak diganggu dengan yang ilegal tadi, ya harga jadi nggak terdistorsi oleh hal-hal seperti itu, sehingga Bapak Ibu bisa memperoleh keuntungan dari hasil jualannya tadi itu dengan harga yang wajar, profit yang wajar, ya kan, margin yang wajar dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan pajak itu bisa ikut membantu bersih-bersih kandang, ganti sekam dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini yang peran yang sedang kita coba exercise, ya. Di negara-negara yang maju sudah cukup advance, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan di swasta mungkin dengan konsep CSR gitu-gitu, ya. Itu juga sudah dari sisi branding, dari sisi kalau rokok itu ada harm reduction dan seterusnya, itu juga ada. Ini jumlah penyetoran tadi itu kalau kita buka, ya, ini bertambah dari tanggal 17 Mei ke 14 Juni. Kurang lebih hampir 1 bulan. Peningkatannya sudah seperti itu. Artinya apa? Orang-orang sekarang ini sedang bergegas, buru-buru. Ayo cepetan ikut ya. Mumpung belum 30 Juni tadi, SKS tadi, ya, karena kita sistem kabut semalam. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di grafiknya, next coba grafiknya lihatin. Nah, naik dari sisi jumlah pesertanya maupun jumlah rupiah yang disetor. Hari ini kalau angkanya tadi itu berapa? 482 miliar, ya, setoran PPh. Pagi ini secara berdasarkan sistem real time kita angkanya sudah 535 miliar, Pak. Ya. Dalam hitungan beda hari. Beda sehari ini malah, ya, Pak Heru, ya. Beda sehari. Ini karena angka yang saya ambil 13 Juni 482 tadi. Jadi kemarin, hari ini ketika di refresh real time-nya sudah bayar ini, ya, sudah bayar, mungkin SPH-nya yang belum masuk, sudah bayar itu masuk sampai dengan angka 535 miliar. Artinya orang-orang sistem kebut semalam tadi itu yang saya sampaikan, kebiasaan kita tuh ya masih, ya nggak apa-apa juga sih. Toh ini duitnya bukan kemana-mana kan, untuk negara kita juga. Ya. Di tahun 2015 waktu ada TA itu ngeremehin TA, ya kan? TA ngapain sih ikut TA? Kan gitu ya Pak Heru, ya. Nah, begitu tahu konsekuensinya, ya terpaksalah dia harus bayar lebih banyak plus sanksi pada saat itu 200%, dan itu masih diberlakukan, ya, karena nggak ikut TA. Nah sekarang ini kebijakan ini PPS ini unik karena apa? Mereka yang kemarin nggak ikut TA masih diberikan kesempatan, ya kan? Masih diberikan kesempatan baik badan maupun orang pribadi untuk yang sebelum 2015.
khusus untuk 2016 ke sini sampai 2020 itu hanya untuk orang pribadi, badan tidak diberikan. Itu tadi, itu dalam tanda kutip menjadi apa ya, tabungan kami lah untuk setelah PPS selesai ini kami akan bergiat melakukan pengujian kepatuhan ke wajib pajak badan tadi itu. Nah, ya badan itu kan satu sisi ya, karena penghasilan tadi itu mengalir ke orang pribadi, entah itu sebagai direktur, entah sebagai komisaris, sebagai pegawai dan seterusnya. Nah, kita sedang merangkul, mengajak, menghimbau para orang pribadi tadi itu ya, yang mungkin bisa jadi belum ikut TA, belum melamporkan hartanya di tahun 2015 melalui TA, atau bahkan mungkin waktu ngisi SPT asal-asalan sepanjang tahun 2016 sampai 2020 ini. Ya. Beda dengan kebijakan TA yang pakai waktu, ya kan? Kalau sekarang peruntukan. Makanya tarifnya beda-beda. Ada yang untuk orang pribadi itu ada yang 18%, ada yang 14%, ada yang 12%. Kalau untuk yang mereka yang kemarin ikut TA, tarifnya beda lagi. Ya. Jadi ini satu kesempatan sekali lagi, ya. Dan Bapak Ibu bisa saksikan di statistik kami jumlah keikutsertaan. Ini saya diajarin sama pengusaha Riau Pak di sana. Ya, salah satunya Pak Tony. Ya, ikut TA Pak, waktu itu masih TA kan ya. Ikut TA lah, kan hitung-hitungannya gitu. Daripada saya harus bayar tiap tahun pajak hasil asesmen ketetapan sekian puluh M misalnya, ya mending saya hapuskan dengan ikut TA, hanya bayar cuma sekian, selesai, bisa tidur tenang. Itu saya, oh gitu ya. Saya nyoba-nyoba nyari bahasa yang mudah diterima itu, nemu itu, diajarin itu. Diajarin Pak Tony itu, oh gitu, oh boleh, betul juga sih gitu. Jadi hitung-hitungan pragmatisnya bayar sekarang, ya kan, atau nanti. Dan sekali lagi, terus terang di depan saya tadi sampaikan, itu sebenarnya merugikan buat kami. Ya kan? Karena kami tadi contoh salah satu pengusaha aja, kalau kami periksa setiap tahun 5 tahun itu kita periksa, kami bisa dapat rata-rata totalnya selama 5 tahun tadi 60 miliar, ya kan? Tapi saya karena dia ikut PPS, stop keberatan dibayar, ya kan, plus sanksi dia cuma bayar 20 miliar lah kasarnya gitu. Ya saya harus nyari selisih karena target saya nggak berubah gara-gara itu, nggak terus diturunkan target saya. Target saya tetap harus bisa nyari penggantinya yang selisih dari 60 tadi itu menjadi 20, saya harus nyari lagi 40 dari tempat lain. Ya. Nah, nyari ke tempat lain ini, ya mohon maaf, kan bisa Bapak Ibu juga. Wah ini enggak ada nih, coba cari yang kemarin diundang, ada yang enggak ikut enggak? Ya kan gitu ya. Itu bicara populasi statistik, ya simple equation lah ya, perhitungan yang sederhana. Sehingga kalau kami enggak dapat di sebelah sini ya cari ke yang sebelah sini kan gitu. Dan di tempatnya Pak Dwi, terutama di Malang, ya kami juga sedang melakukan giat merencanakan untuk melakukan yang istilahnya kami sebut untuk meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan itu ada 3 Bapak Ibu. Kepatuhan pendaftaran, ya orang yang tadinya nggak daftar jadi daftar. Kepatuhan pelaporan, yang tadinya nggak lapor jadi lapor. Dan kepatuhan pembayaran, yang tadinya nggak bayar jadi bayar, yang bayarnya tadinya cuma misalnya 1 juta jadi 2 juta dan seterusnya. Jadi sebelum kami bergiat, karena ini memang amanat undang-undang, peraturan dan lain-lain yang memang kami diberikan kewenangan untuk itu, saya kasih bocoran sedikit. Bisa dihindari, bisa dengan cara ikut PPS. Jadi 5 tahun ke belakang aman. Bocorannya itu aja. Ya. Nah, sisanya ya kembali kepada keputusan Bapak Ibu sekalian untuk mau ikut atau tidak. Ya. Kenapa? Satu, keuntungannya kalau nggak ikut, kalau ikut PPS tadi itu, kami nggak bisa masuk juga, ya. Dan yang lebih top lagi, nggak ada itu hasil laporan tadi itu, ya PPS ini sama dengan TA, tidak bisa digunakan untuk tuntutan pidana.
baik pidana perpajakan maupun pidana umum lainnya. Ya. Nah, memang kita hidup di negara hukum, ya sepanjang kita patuh hukum, bisa tahu rambu-rambunya, aman kita. Ya. Jadi saya sarankan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, berbisnis dengan sehat, dengan baik, tetap dilanjutkan, karena bagaimanapun hal itu memberikan sumbangsi yang tidak terkira bagi ekonomi, pertumbuhan. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi akan membuat penerimaan pajak juga sukses. Ya, jadi Bapak Ibu senang, kami pun tenang juga. Ya, karena apa? Karena amanah kami untuk mensukseskan target capaian penerimaan juga tercapai, dan otomatis ya Bapak Ibu, saya mungkin nggak usah jelasin lah pajak itu untuk apa kan gitu ya. Baik untuk macam-macam jalan sekolah dan lain itu mungkin sudah klasik lah. Tapi maksud saya, kita kembali bahwa kita hidup dalam satu perahu yang sama, NKRI, menjadi kewajiban kita untuk sama-sama memelihara perahu tadi supaya nggak tenggelam. Saya di tengah bicara seperti ini itu upaya-upaya untuk merongrong maupun menenggelamkan NKRI masih masif, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin saya ketemu Pak Bin, ya, Kabinda Jawa Timur. Dengar cerita beliau ya agak miris juga, masih ada elemen-elemen bangsa kita yang belum menyadari tentang pentingnya memelihara perahu besar yang namanya NKRI tadi itu. Mereka pengennya bikin perahu baru, ya, ongkosnya mahal itu. Ya. Jadi ayo kita selamatkan perahu kita sama-sama ikut pelihara. Saya lebih suka jadi partner Bapak Ibu sekalian daripada jadi musuh. Nyari musuh itu gampang kan ya. Cuman dalam jabatan saya, hal-hal seperti itu memang nggak bisa dihindari, dimusuhi itu ya. Namanya pajak itu kan ya, siapa sih yang membayar pajak kan gitu ya. Tapi secara kewenangan saya menawarkan tadi, Bapak Ibu kalau misalnya ada tunggakan pajak yang belum dilunasi, datang ke saya, nanti saya berikan pertimbangan untuk pengurangan sanksinya, asal pokoknya dibayar. Ya. Dan kemudian ikut PPS, jangan lupa ikut PPS. Karena itu saya jadikan syarat, Bapak oke tunggakan mungkin sudah dari tahun kapan itu ya, pemeriksaan belum dibayar, sudah inkrah, monggo ya, nanti hubungi saya untuk kita pertimbangan untuk memberikan pengurangan sanksi, plus Bapak Ibu ikut PPS dalam waktu beberapa hari ke depan ini. Ya. Itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tadi saya lupa memperkenalkan diri. Ya tadi udah keluar foto saya ya, itu jaga-jaga kalau saya lupa juga soalnya. Saya asli orang Malang, saat ini usia udah berapa ya? Baru ya Pak, baru 55 ya. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya berkewajiban untuk menyampaikan hal ini, menawarkan opsi-opsi yang ada secara ketentuan peraturan sesuai amanat undang-undang, dan selanjutnya terserah kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut atau tidak. Itu sepenuhnya hak Bapak Ibu sekalian. Enggak ikut, enggak apa-apa juga, ikut alhamdulillah ya. Tapi sekali lagi saya cenderung untuk mendorong Bapak Ibu ikut supaya saya nggak perlu ketemu Bapak Ibu itu dalam kondisi yang nggak ngenakin gitu loh, ya udah diperiksa, diminta buku, minta ini dan segala macam, harus bayar lagi ya kan gitu ya. Nah, mending kita ketemu enak-enakan, ayo ngopi, ayo ngobrol-ngobrol. Nanti kita mau rencana giat donor darah, wah ayo sekali ya kan. Kita mau melakukan kegiatan amal charity. Nah, bedanya kalau pajak itu cuma dompleng Pak, mohon maafnya. Jadi dompleng kita ikut, misalnya kalau donor darah, kita kerahkan itu orang-orang Semalang Raya, pegawai Semalang Raya itu ada berapa itu Pak? Mungkin ada kali 200-300an orang kali ya. Nah itu sebagai pendonor, karena masih muda-muda kan, sayang darahnya. Kalau nggak didonor kok eman gitu ya. Makanya tagline saya di Riau itu kemarin apa? Darah kita, pajak kita. Ya, karena tubuh kalau nggak ada darah ya apa itu namanya, anemia ya, kurang darah ya, pingsan. Dan negara kalau nggak ada pajak ya pingsan juga negaranya.
Makanya pas banget kemarin ini ketemu sama Pak Tony bikin tagline-nya seperti itu, besoknya saya sakit. Ya moga-moga kita semua diberi kesehatan ya Bapak Ibu sekalian, sehingga tetap jaga protokol kesehatan, karena walaupun sayup-sayup masih ada ancaman gelombang COVID lagi ya. Kemarin itu saya baca tipe B4 apalah gitu ya. Ada 2 varian dari Singapura. Ya mohon Bapak Ibu tetap bisa menjaga prokes, karena satu prokes, kalau enggak gitu nanti ekonomi kita mundur lagi, turun lagi, duitnya habis hanya untuk beli obat, beli vaksin dan lain-lain ya. Akhirnya kita terpaksa harus membayar double ya atas biaya tersebut. Demikian pengantar dari saya, dan selanjutnya nanti detail teknis mekanismenya PPS seperti apa, mungkin Pak Dwi dan tim yang akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, datang ke KPP ya, hubungi AR ya. AR-nya juga sudah disiapkan oleh tim kami di semua KPP seluruh Indonesia. Mohon kalau misalnya berhubungan dengan AR, jangan dipandang itu sebagai jasa yang kemudian Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya. Mohon sekali lagi tidak memberikan apapun kepada tim kami ya. Tim kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Bapak yang punya kapal, Bapak pula yang bayar, masa kita pula yang mempersulit Bapak Ibu untuk bayar ya, nggak elok. Nanti tenggelam kapal ya kita semua ikut tenggelam semua kan gitu. Jadi sekali lagi mohon, dan seandainya Bapak Ibu ada keluhan terkait layanan kami, AR-nya begini Pak, AR-nya begitu. Ya, mohon enggak terus langsung ditulis di mana nih misalnya, di medsos ya. Enggak bakal viral juga karena yang nulis siapa enggak kenal juga. Beda kalau misalnya nulis yang ngeluh Cinta Laura, nah itu pasti nggak top viral itu. Kalau Cinta Laura ngeluh AR di KPP-nya Pak Dwi begini begitu, wah itu ngetop pasti viral. Tapi kalau bukan siapa-siapa ngeluh di situ nggak bakal viral. Jadi mendingan langsung hubungin kepala kantor, mendingan hubungi kami di Kanwil, ada seksi humas kami di sana yang bisa menangani hal-hal seperti ini. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah ragu-ragu. Kami akan lakukan tindakan ya. Ya nggak harus kemudian saya mutasi juga, enggak gitu ya. Tapi kami ada tahap-tahapannya untuk pembinaan, ditingkatkan cara komunikasinya, diperbaiki dan seterusnya ya. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu ada keluhan juga sampaikan ke KPP ya. Kalau temannya Pak Dwi juga boleh, atau sampaikan juga di layanan pengaduan kami di Kanwil ya, ada nomornya itu. Di medsos juga bisa dilihat di sana nomor pengaduannya. Jadi Bapak Ibu bisa pantau di sana. Sementara untuk PPS Bapak Ibu bisa mengakses alamatnya di mana? Coba next. Kayaknya ada alamat atau apanya gitu ya. Terus, nah ini mungkin nggak usah saya jelasin lagi. Di terakhir ini ya. Nah ini hubungi di sini Pak. Ya, Bapak Ibu bisa catat nomornya atau alamatnya ya. Bisa tanya atau datang langsung ke tempatnya Pak Dwi ya untuk tanya apapun lah terkait dengan PPS. Mohon maaf, jadi dalam kesempatan yang mungkin sangat singkat ini saya ngambil waktu Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sedikit direpotkan dengan hal ini, tapi insya Allah kami menyampaikan ini sekali lagi karena kami semua sayang dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi dengan kesadaran kita dalam satu kapal besar yang sama, sehingga kami wajib menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tawaran atau opsi untuk mengikuti program PPS ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pengantar dari Bapak Farid Bahtiar. Terima kasih Pak Farid atas apa yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Sucipto Gunawan selaku perwakilan dari komunitas Tionghoa Malang Raya. Kepada Bapak Sucipto kami persilakan.
Saya Sucipto Gunawan, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya. Hari ini saya menghadiri PPS yang diselenggarakan oleh KPP Malang Utara karena saya menjadi WP di KPP Malang Utara. Seperti yang lalu, kami dengan Kanwil DJP Jatim 3 sudah mengadakan juga sosialisasi PPS pada 22 Februari 2022. Hari ini khusus KPP Malang Utara. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau teman-teman masyarakat Malang Raya, baik dari anggota Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya, untuk betul-betul memanfaatkan PPS yang tinggal 15-16 hari ini. Semoga kita bisa melaporkan apa adanya, istilahnya yaitu real. Seperti waktu adanya PPS di Kelenteng pada 22 Februari 2022, saya baru teringat masih ada asuransi yang belum saya laporkan. Pada kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk saya lapor. Jadi teman-teman pengusaha WP yang baik, laporlah harta Anda yang belum atau masih tersisa daripada mendapatkan denda yang lebih tinggi. Itu himbauan daripada saya, semoga kita bisa terbebaskan dari denda-denda yang lebih besar lagi. Sekian, terima kasih. Manfaatnya yaitu seandainya ada harta yang belum kita laporkan, cepat dilaporkan. Karena saat ini memang lebih besar untuk pembayarannya yang kalau TA 2%, kalau PPS paling rendah 6%, dan ada 8, 10, 12. Tapi kalau dihitung betul-betul 6% itu masih jauh lebih murah daripada nanti kena denda. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, ada harta benda yang terlupakan untuk dilaporkan. Itu kira-kira manfaat PPS. Saya sudah menemui RA saya di KPP Utara, KPP Malang Utara. Sangat baik dan bisa kita diskusikan mana yang terbaik untuk kewajiban kita. Ya, saya menghimbau karena saya wilayah KPP Malang Utara, tentunya pada khususnya KPP yang diselenggarakan pada pagi ini di Hotel Savana bisa dimanfaatkan para hadirin yang mengikuti dan bisa mensosialisasikan kepada handai taulan atau saudara atau teman-teman dekat untuk manfaatkan di sisa 15 hari ini untuk segera melaksanakan PPS. Jadi kita bisa aman dan hidup tenang, tidak menjadikan suatu beban di kemudian hari. Oh ya, masih ada lupa belum bayar, ini akhirnya ketahuan dan kita mendapatkan denda yang lebih tinggi lagi. Demikian. Apa semboyan atau tagline dari program pengungkapan sukarela? Semboyannya ada di sana, Ibu. Langsung saya tunjukkan jawabannya. Gotong royong, adil, setara. Iya, gotong royong, adil dan setara. Luar Itu biasa. semboyan. Jadi semboyannya kita adalah gotong royong, adil, Adil dan dan setara. setara. Mas Luki, hadiahnya Mas Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar ya di radio, kalau Bapak Ibu dengar PPS ungkap saja, kemudian ada baliho di jalan, PPS ungkap saja. Nah, sebenarnya itu yang diungkap itu apa? Apakah kita mengungkapkan perasaan? Ataukah kita mengungkapkan unek-unek Bapak Ibu? Kalau di dalam bidang ketentuan perpajakan, kita sudah diatur bahwa SPT itu harus disampaikan dengan benar, jelas, dan lengkap. Kalau misalnya nggak disampaikan dengan benar, jelas, dan lengkap, apakah kita cuma cukup bilang, oh ya maaf, lain kali saya betulkan seperti itu? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Di dalam Undang-Undang Perpajakan itu ada konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan program yang namanya Program Pengungkapan Sukarela. Jadi program ini adalah memberikan kesempatan kedua. Kalau kesempatan pertama di tax amnesty, harusnya dengan tax amnesty itu kita makin lebih patuh ya. Tapi ternyata kita memberikan kesempatan kedua lagi, yaitu di program pengungkapan sukarela, mengungkapkan harta yang belum dilaporkan ketika tax amnesty atau belum dilaporkan di SPT tahunan. Nah ini kenapa sih? Kenapa kok harus ada program pengungkapan sukarela? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Jadi sebenarnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah setelah tax amnesty, harapannya adalah wajib pajak sudah mengungkapkan semua hartanya di tax amnesty, tetapi masih ada yang belum mengungkapkan asetnya di tax amnesty. Sedangkan menurut Undang-Undang Tax Amnesty, kalau Direktorat Jenderal Pajak menemukan ada harta yang tidak diungkap, itu sanksinya berapa Bapak Ibu? 200%. Bukan 100% lagi, tapi 200%. Nah, kondisi yang kedua adalah setelah tax amnesty, diharapkan wajib pajak lebih patuh lagi. Tetapi kenyataannya masih ada yang belum melaporkan hartanya di SPT tahunan 2016 dan 2016 sampai dengan 2020. Setelah pandemi, 2 tahun pandemi, itu kita mulai bangkit kembali perekonomian kita. Tetapi kalau misalnya kita tetapkan peraturan seperti ini, bisa-bisa yang ada kita pandemi sendiri se-Indonesia. Pandemi karena tidak melaporkan SPT tahunan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pemerintah mengerti kondisi perekonomian kita, bahwa kita sedang bangkit perekonomiannya, maka kita buatlah yaitu Voluntary Disclosure Program atau yang disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela. Nah ini harapannya kalau sudah dikasih kesempatan kedua, Bapak Ibu itu kepatuhannya lebih tinggi lagi. Kepatuhannya lebih tinggi lagi, dan juga yang bisa kita berikan dalam program pengungkapan sukarela ini adalah layanan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Bapak Ibu kalau ikut PPS pada kali ini dan sebelumnya sudah pernah mengikuti tax amnesty, itu pasti bisa membandingkan bahwa layanan yang diberikan oleh PPS itu jauh lebih sederhana dan bermanfaat juga sama seperti tax amnesty. Di sini disebutkan bahwa program pengungkapan sukarela itu terdiri dari 2 kebijakan. Kebijakan 1 dan juga kebijakan 2. Di mana kebijakan 1 itu dibedakan berdasarkan pesertanya itu hanya badan dan orang pribadi yang mengikuti TA, sedangkan kebijakan 2 itu hanya orang pribadi saja. Lalu kemudian untuk basis pengungkapan hartanya pun dibagi jadi 2, yang satu sebelum 31 Desember 2015 dan yang satunya selama 2016 sampai dengan 2020. Nah, untuk tarifnya sendiri pun berbeda dengan TA ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang ini ya mirip sih Kak, tapi bukan TA. Jadi serupa tapi tak sama. Kembar tapi tidak identik Bapak Ibu. Jadi program pengungkapan sukarela ini berbeda dengan tax amnesty. Dari tarifnya, objeknya, subjeknya itu berbeda dengan tax amnesty. Jadi ini bukan tax amnesty jilid 2. Oke, selanjutnya kita berbicara manfaat. Kita juga bisa memberikan manfaat atas Bapak Ibu yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Kira-kira manfaatnya apa? Jadi yang pertama, manfaat dari program pengungkapan sukarela adalah bagi Bapak Ibu yang dulu mengikuti tax amnesty, itu tidak akan dikenakan sanksi 200%. Kemudian untuk yang kebijakan kedua, Bapak Ibu itu tidak akan diterbitkan SKPKB untuk kewajiban perpajakan dari 2016 sampai dengan 2020. Kecuali, ya ini ada syarat dan ketentuan, jadi bukan berarti tidak akan diterbitkan, kecuali jika Bapak Ibu tidak mengungkapkan hartanya. Atau Bapak Ibu sudah memotong PPh atau memungut PPN tapi tidak disetorkan, itu tetap bisa kita terbitkan SKPKB. Nah, dari semua kebijakan itu kita juga memberikan manfaat perlindungan data. Nah, sekarang kalau misalnya sudah tahu manfaatnya, caranya, tarifnya, tapi tetap masih ada yang kurang nih, katakanlah
antara kita lupa atau antara kita memang sengaja tidak mengungkapkan semuanya. Jadi ini jangan sampai ya Bapak Ibu, kalau bisa kita ungkap semuanya aja. Karena kalau misalnya kita tidak ungkap semuanya itu, yang ada bukan untung, malah buntung kita. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengungkapkan semuanya, itu ada sanksi administrasi yang berlaku. Jadi untuk yang kebijakan pertama, Bapak Ibu itu akan dikenakan tarif PPh final. Bisa dilihat tarifnya di sini. Ini untuk yang kebijakan 1. Kemudian masih ditambah sanksi administrasi 200%. Melengse ya ini jadinya malah. Nah, kemudian untuk kebijakan kedua hampir sama juga dengan kebijakan 1. Ini akan dikenakan PPh final sebesar 30%. 30% masih ditambah dengan bunga. Bunga dengan apli faktor 15%. Ini yang bisa saya jelaskan adalah yang pertama kali Bapak Ibu mengikuti PPS adalah dengan mensubmit SPPH atau surat pernyataan pengungkapan harta. Nah, itu tahapan yang pertama. Apakah yang bisa melakukan pembetulan itu hanya wajib pajak saja? Di tahapan ketiga sebenarnya dari kami itu bisa melakukan penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu lupa pasang alarm, Ibu enggak repatriasi atau Bapak Ibu tidak investasi, ini hitungannya adalah one prestasi. Ya. One prestasi itu akan kami terbitkan yang namanya surat teguran. Dan one prestasi ini bukan hanya surat teguran saja Bapak Ibu, tapi ada PPh final yang harus dibayar. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang mau melakukan repatriasi atau investasi, diperhatikan batas terakhirnya. Untuk repatriasi batas terakhirnya itu adalah 30 September 2022. Kalau untuk investasi terakhir 30 September 2023. Jadi jangan sampai lewat tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila, sudah lewat Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu one prestasi, kira-kira kalau semisal Bapak Ibu tidak mau membayar PPh secara sukarela, itu yang diterbitkan malah lebih besar lagi Bapak Ibu. Yang diterbitkan adalah sama seperti Bapak Ibu tidak mengungkapkan harta di PPS. Jadi ini perlu jadi perhatian, kalau Bapak Ibu investasi sama repatriasi, diperhatikan tanggal terakhirnya kapan. Oke, selanjutnya untuk cara pengungkapan dari PPS ini, tadi saya jelaskan bahwa ada yang namanya asas kesederhanaan. Bapak Ibu di sini kalau misalnya sudah pernah ikut tax amnesty dan kemudian ikut PPS, itu pasti rasanya beda, feel-nya beda. Karena di program pengungkapan sukarela ini, kita pelaporannya berdasarkan elektronik. Jadi di DJP online, 24/7 jam. Kalah Ibu ya, 7-Eleven, kita 24/7, 7-Eleven cuma 7/11. Jadi kita 24 jam, Bapak Ibu mau tengah malam atau pagi melaporkannya, itu bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak harus datang ke kantor, Bapak Ibu itu bisa melaporkan secara mandiri melalui DJP online. Nah selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti PPS, kira-kira apa saja sih yang didapat nanti itu? Ya, di dalam form SPPH atau surat pengungkapan pernyataan pengungkapan harta itu kita ada yang namanya NTPN atau bukti pembayaran kalau sudah dibayar. Kemudian yang kedua adalah daftar rincian harta bersih. Yang ketiga adalah daftar hutang. Kemudian pernyataan repatriasi dan atau investasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kebijakan kedua, kalau kebijakan kedua tadi untuk OP atau badan Bapak Ibu? OP atau badan? OP, betul. Memperhatikan ternyata Ibu di depan. Jadi untuk kebijakan kedua bagi orang pribadi itu harus mengunggah pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang tidak memiliki upaya hukum seperti keberatan atau banding atau restitusi, itu nanti tidak perlu mengunggah. Jadi stepnya itu bisa di next saja. Tapi khusus untuk Bapak Ibu yang memiliki upaya hukum seperti banding atau keberatan, itu wajib mengunggah surat pernyataan mencabut. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai cara perhitungan.
pada dasarnya kalau misalnya Bapak Ibu mengisi e-form PPS, itu Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual, karena ketika Bapak Ibu mengisi harta, terus kemudian memilih deklarasi atau repatriasi atau investasi, itu PPh-nya sudah otomatis terhitung. Jadi di e-form itu akan ada kontrolnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir salah hitung atau apa. Tetapi di sini saya akan tetap jelaskan untuk memberikan gambaran umum Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya ikut PPS, PPh-nya berapa. Untuk kebijakan 1, cara perhitungannya yaitu adalah tarif dikali nilai harta bersih, di mana harta bersihnya itu adalah harta dikurangi utang sesuai dengan Undang-Undang Tax Amnesty. Dan di sini untuk hutang yang yang bisa dikurangkan adalah untuk orang pribadi paling banyak 50%, terus kemudian untuk wajib pajak badan paling banyak 75% dari nilainya. Nah, ini adalah nilai yang per 31 Desember Bapak Ibu ya. Jangan lupa, jadi untuk utangnya adalah nilainya per 31 Desember 2020. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita menghitung nilai harta kita. Kalau untuk kebijakan 1, nilainya adalah nilai nominal untuk uang kas. Jadi semisal Bapak Ibu memiliki tabungan atau deposito atau obligasi yang belum dilaporkan, itu berupa nilai nominal. Kemudian untuk Bapak Ibu yang misalnya punya kendaraan, di sini ada yang mungkin punya kendaraan belum dilaporkan, itu Bapak Ibu bisa menggunakan NJOP, nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan, dan untuk tanah dan bangunan itu menggunakan NJOP. Kemudian kalau untuk emas, antam ini juga ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada juga semisal punya saham, ini yang suka cuan-cuan nih ya, saham ini ya. Saham ini Bapak Ibu bisa melihat di PT BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, semisal SBN atau obligasi itu bisa melihat dari PT Penilai Harga Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan beralih ke kebijakan kedua. Tadi sudah kebijakan 1, di mana menghitung harta bersihnya itu adalah harta dikurangi dengan hutang. Lalu bagaimana untuk kebijakan kedua? Apakah perhitungannya juga sama? Syarat-syaratnya apakah sama? Untuk kebijakan kedua, perlu dipastikan bahwa Bapak Ibu semua di sini tidak sedang dilakukan pemeriksaan atau bukti permulaan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang dilakukan pemeriksaan atau bukti permulaan di 2016 sampai 2020 dan tidak mencabut restitusi dan apa sebagainya, itu Bapak Ibu tidak bisa manfaatkan kebijakan yang kedua. Nah, selanjutnya adalah jika Bapak Ibu belum melaporkan SPT tahunan, ini sering banget ya banyak wajib pajak yang tanya, Mbak, saya mau ikut kebijakan 2, tapi saya terakhir laporan tahun 2018. Itu gimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah langsung ikut PPS? Nah, sesuai dengan di slide ini, jika wajib pajak belum melaporkan SPT tahunan terakhir, maka harus dilaporkan sampai dengan tahun 2020. Berarti kalau saya terakhir Bapak Ibu laporan 2018, berarti 2019 sama 2020 harus dilaporkan terlebih dahulu. Nah, gimana kalau ternyata Bapak Ibu pembetulannya baru setelah ikut PPS? Misalnya, oh saya ikut PPS saja dulu deh gitu. Ternyata Bapak Ibu baru ingat ada yang perlu dibetulkan di SPT tahunan. Kemudian Bapak Ibu melakukan pembetulan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pembetulan SPT tahunan bagi peserta PPS itu tidak dianggap. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan pembetulan SPT tahunan setelah mengikuti program PPS, karena itu pasti tidak dianggap melaporkan SPT tahunan. Untuk perhitungannya masih sama ya Bapak Ibu. Harta bersih itu adalah harta dikurangi pokok hutang. Nah, ini mungkin banyak yang tanya-tanya nih, Mbak, saya itu tahun 2020 ya, beli rumah 500 juta, tapi saya ngutang 1M, lah besaran utang saya dong dibanding rumah saya nggak bisa ikut PPS ya Mbak ya. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu ya, hutang yang di sini yang bisa dikurangkan dari
harta itu adalah hutang yang sehubungan dengan harta tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu tahun 2020 pinjam 1M, 500 juta untuk beli rumah, 200 jutanya liburan ke Swiss, 300 jutanya untuk beli mobil baru, yang bisa dikurangkan adalah yang sehubungan dengan harta. Jadi perlu dicari terlebih dahulu hutang sehubungan dengan harta itu nominalnya berapa. Tidak serta-merta langsung dikurangkan semuanya, Bapak Ibu. Kalau untuk kebijakan kedua itu kita hanya punya pedoman. Kalau Bapak Ibu mengungkapkan yang kas atau setara kas itu menggunakan nilai nominal. Tetapi jika Bapak Ibu non kas dan setara kas, misalnya mobil, rumah, motor, itu menggunakan harga perolehan. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu nilainya, saking banyaknya hartanya, aduh saya nggak ngerti Mbak, saya udah beli-beli terus nih Mbak, saya nggak ngerti harganya berapa. Bapak Ibu bisa menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 atau berdasarkan penilaian wajib pajak saja. Kemudian untuk cara pembayaran, ini adalah kode jenis setorannya Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya, karena ketika Bapak Ibu melaporkan di DJP online, itu bisa otomatis langsung generate kode billing. Jadi disarankan itu untuk mengenerate kode billing melalui website PPS. Karena kalau Bapak Ibu membuat kode billing di luar PPS, masih bisa berdasarkan kode jenis setoran sebagaimana dimaksud. Tetapi kalau ada salah nominal, salah kode jenis setoran, salah masa, itu dari sistemnya tidak akan mau mengenali. Yang ujung-ujungnya itu akan dilakukan pemindah bukuan. Sedangkan untuk program PPS ini pembayarannya tidak boleh menggunakan pemindah bukuan. Jadi kalau Bapak Ibu punya saldo tabungan pemindah bukuan, itu tidak bisa digunakan sebagai pembayaran PPS. Jadi harus menggunakan NTPN atau pembayaran di website PPS. Nah itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini semisal Bapak Ibu mau pembetulan tadi ya, lewat Ijen ingat itu rumahnya, lewat Suhat ingat itu rumahnya. Kalau Bapak Ibu melakukan pembetulan, harta yang dilaporkan di e-form itulah adalah harta yang dilaporkan pertama kali di SPPH ditambah sama harta yang akan ditambahkan atau dikurangkan. Jadi semisal Bapak Ibu semua di sini sudah melaporkan atau mengungkapkan 10 harta. Terus ternyata ada 20 hartanya yang masih ketinggalan Bapak Ibu semua, berarti kan harus dilaporkan total 30. Nah itu harus dimasukkan semuanya 30-30-nya itu. Nah semisal nanti ternyata kurang bayar, Bapak Ibu semua di sini harus membayar terlebih dahulu. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa kita sistemnya itu sudah menggunakan sistem digital, jadi kita akan nilai kurang bayar ini harus sama seperti yang disetor. Kalau semisal ada nilai yang belum disetor, itu dia tidak akan mau mensubmit SPPH-nya. Nah kalau ternyata nilainya malah lebih besar awal dibanding yang akhir, ya Bapak Ibu mungkin khawatir ya, waduh saya salah ketik Mbak, harusnya Harley Davidson-nya itu 150 juta, saya ketik 15 miliar ternyata. Berarti kan lebih besar Bapak Ibu ya, pajaknya disetorkan saat itu lebih besar. Nah Bapak Ibu itu bisa melakukan pengembalian atau pemindah bukuan seperti ini. Oke. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu semuanya. Nah kalau Bapak Ibu berubah pikiran nih, semisal, udah deh kayaknya saya nggak jadi Mbak ikut PPS, kayaknya saya udah buat yang lain aja uangnya Mbak, buat usaha atau apa. Itu juga bisa Bapak Ibu dilakukan pencabutan. Jadi kita memfasilitasi pengungkapan, memfasilitasi pembetulan, kita juga memfasilitasi pencabutan. Tetapi jika Bapak Ibu melakukan pencabutan SPPH, ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengungkapan lagi dan dianggap tidak memanfaatkan fasilitasnya. Jadi sebelum Bapak Ibu mencabut, coba dipikirkan lagi deh, kira-kira apakah sudah yakin kalau misalnya sudah dicabut itu nggak bisa kembali. Beda sama mantan ya Bapak Ibu ya, kalau mantan dirayu masih bisa, ini Bu Bapak Ibu kalau sudah dicabut nggak bisa ngisi lagi Bapak Ibu. Nah ini akan saya jelaskan sedikit
pembetulan dan pembatalan oleh KPP. Jadi kan Bapak Ibu bisa membetulkan sendiri tadi ya, tapi juga bisa kita juga bisa melakukan pembetulan. Nah, dasarnya itu adalah dari penelitian. Kalau semisal dasar dari penelitian itu ternyata ada salah hitung, ada salah tulis, ternyata yang Harley Davidson-nya harusnya 150 juta kok 15 juta aja, ternyata setelah kita klarifikasi, oh ya emang bener Mbak 150 juta kurang 0, kita bisa melakukan yang namanya pembetulan esket. Tetapi jika misalnya Bapak Ibu, di sini yang kita teliti adalah ternyata hartanya tidak sesuai, bilangnya punya Harley Davidson, kita cek di rumah ternyata Alphardnya ada 10, ya itu kan nggak sesuai dengan keadaan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian periode perolehan harta tidak memenuhi syarat PPS. Harley Davidson bilangnya 2020, ternyata belinya 2015. Nah itu kan sudah berbeda kebijakan ya, karena kalau untuk harta yang 2015 itu masukannya kebijakan 1. Sedangkan harta yang di 2016 sampai dengan 2020 itu hitungannya kebijakan 2. Nah kalau misalnya ternyata periode perolehan hartanya itu tidak memenuhi syarat atau ada kesalahan, itu kita bisa melakukan pembatalan. Kemudian peserta sedang dibukper. Nah ini kadang ada yang lupa pernah didatangi pemeriksa atau penyidik, terus ikut PPS. Nah itu kalau berdasarkan penelitian kita ternyata masih proses bukti permulaan atau penyidikan, itu kita bisa melakukan yang namanya pembatalan esket. Selanjutnya, nah ini untuk kebijakan kedua, tadi kan harus mencabut permohonan restitusi dan upaya hukum. Kan kita saling maaf-maafan ya Bapak Ibu ya. Kita memaafkan Bapak Ibu juga memaafkan kita. Tapi ternyata tidak dicabut restitusi atau upaya hukum. Nah itu kita bisa batalkan. Karena syarat untuk mengikuti PPS kebijakan kedua, jika ada upaya hukum atau restitusi itu harus dicabut terlebih dahulu. Kemudian ada peserta PPS tidak memenuhi persyaratan lainnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembatalannya sebelum PPS berakhir, Bapak Ibu masih bisa mengungkapkan lagi. Tetapi jika pembatalannya setelah PPS berakhir, masuknya adalah ke sanksi kurang ungkap harta. Oke, Bapak Ibu semuanya, menurut penelitian, manusia itu hanya bisa fokus selama 10 menit Bapak Ibu ya. Padahal saya sudah bilang, saya mungkin sudah ngomong selama 20 menit. Jadi kemungkinan 10 menitnya ini nguap ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang ada kopi atau ada snack, mungkin bisa dinikmati dulu snack sama kopinya. Karena kita pada hari ini itu akan membahas tuntas PPS ya. Ya, jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu ketika menerima materi ini itu sudah siap gitu. Nah, karena materi yang akan saya sampaikan selanjutnya ini adalah materi yang sangat penting bagi Bapak Ibu yang mau cuan ya. Selain kita menyumbang ke negara melalui PPh final, itu kita juga bisa cuan ternyata Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mengikuti TA dan mengikuti program pengungkapan sukarela dan hartanya ada di luar negeri, semisal di Singapura atau di China atau di Australia. Nah itu untuk batas waktu repatriasinya itu adalah tanggal 30 September Bapak Ibu ya. Lagunya Green Day, diingat lagunya Green Day. Nah ini untuk repatriasinya itu adalah melalui bank. Jadi bukan rumahnya, misalnya punya aset rumah di Singapura, bukan rumahnya dipindahkan ke Indonesia Bapak Ibu. Tetapi rumahnya itu harus dicairkan dulu melalui bank, berarti dijual. Rumah itu dijual, terus kemudian dialihkan ke Indonesia. Nah itu repatriasi. Dan ini harus di hold atau harus dipegang, harus ada di Indonesia selama 5 tahun Bapak Ibu. Jadi 5 tahun berturut-turut ini harus di hold, tidak boleh dialihkan. Nah untuk Bapak Ibu yang misalnya mendeklarasikan harta dalam negeri sebagai contoh, oh saya rumahnya di Ijen itu. Nah dalam waktu 5 tahun itu harta tersebut tidak boleh dijual Bapak Ibu ya. Jadi tetap dalam bentuk rumah selama 5 tahun. Jadi untuk repatriasi dan juga deklarasi itu ketentuannya sama 5 tahun semuanya. Selanjutnya adalah untuk ketentuan investasi.
Kalau untuk ketentuan investasi, Bapak Ibu bisa memilih dua. Satu hilirisasi SDA, kemudian juga SBN. Nah ini untuk investasinya paling lambat 30 September. Jadi semisal Bapak Ibu masih belum membeli atau melakukan investasi, itu masih kita beri waktu sampai dengan tahun depan. Sama seperti repatriasi, itu batas holding periodnya itu juga 5 tahun sejak diinvestasikan. Nah ini untuk investasi yang khusus investasi ini kita memberikan ketentuan bahwa minimal 2 tahun itu bisa beralih investasi. Jadi tenang saja Bapak Ibu, semisal awalnya hilirisasi SDA, terus kemudian berpikir, aduh kok ternyata nggak untung ya, lebih enakan kalau pakai SBN. Nah minimal 2 tahun Bapak Ibu itu bisa mengalihkannya menjadi SBN, tapi harus minimal 2 tahun. Dan kalau Bapak Ibu mengalihkan, itu holding periodnya bukan 5 - 2, 3. Bukan Bapak Ibu, tapi menangguhkan holding periodnya jadi harus 5 tahun kembali. Jadi kalau misalnya di tahun kedua Bapak Ibu beralih investasinya, berarti total holding periodnya menjadi 7 tahun. Ini saya skip saja ya, karena ini batas waktu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya SBN. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, di sini siapa yang tahu tentang SBN? Sudah ngerti tentang SBN? Mungkin bisa angkat tangan? Tahu tentang SBN? Belum ada yang tahu tentang SBN Bapak Ibu? Wah, jangan-jangan ini investasinya emas batangan semua ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya harus main ke rumahnya ini buat ngeliat nih. Jadi Bapak Ibu, SBN itu adalah salah satu investasi yang di antara pemilihan investasi lainnya itu yang dijamin oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu hilirisasi itu masih bisa rugi. Hilirisasi misalnya membangun perusahaan itu masih bisa rugi. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih SBN itu sudah pasti satu cuan ya. Di atas nilai inflasi. Kalau inflasi 5%, bunganya 5,9. Dan juga untuk holding periodnya misalnya 5 tahun, berarti sama 5 tahun Bapak Ibu bunganya sekitar 25%. Sedangkan PPh yang Bapak Ibu setor, kalau semisal untuk kebijakan pertama itu kan 6%, sudah untung berapa coba? 25 dikurangi 6. Jadi SBN ini merupakan salah satu investasi PPS yang paling laris Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu kalau tertarik, Bapak Ibu bisa search di Google SBN PPS. Jadi untuk pemerintah itu mendukung Bapak Ibu ya, mendukung program PPS itu dengan menerbitkan SBN khusus untuk peserta PPS itu ada SBN-nya. Nah untuk pembeliannya ini Bapak Ibu melalui private placement. Jadi semisal sudah melakukan pengungkapan harta, terus kemudian mau diinvestasikan, Bapak Ibu tinggal membawa esketnya saja. Bapak Ibu membawa esketnya, terus kemudian datang ke bank, bilang, Mbak saya mau beli SBN buat PPS, pasti langsung dilayani. Karena DJPPR itu juga mengeluarkan SBN khusus untuk PPS dan sudah ada jadwal-jadwalnya sampai dengan tahun 2023. Nah ini kalau misalnya dilewatkan sangat sayang sekali Bapak Ibu, karena selain kita menyumbang untuk negara, kita ada kesempatan untuk mendapatkan cuan lebih besar dibanding kita harus investasi di bidang lainnya. Ini untuk hilirisasi tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memilih hilirisasi, itu ada ketentuan sektor-sektornya. Ini sudah keluar KMK-nya. Nah ini untuk hilirisasi bisa melalui pendirian usaha baru, atau IPO atau right issue. Nanti akan kami berikan untuk KMK pelaksananya, karena di situ diatur untuk jenis-jenis usahanya itu sudah diatur oleh KMK-nya. Nah, Bapak Ibu yang berkomitmen investasi itu juga harus melaporkan realisasi di halaman DJP online. Nah, untuk batas terakhir pelaporan realisasi investasinya itu sama seperti laporan SPT tahunan. Jadi dilaporkan terakhir tanggal 31 Maret 2023. Jadi ingatnya sama seperti laporan SP tahunan. Selain laporan SP tahunan, Bapak Ibu juga laporan realisasi. Nah ini adalah tarif untuk Bapak semisal ya, ini kalau bisa jangan sampai ya Bapak Ibu kalau misalnya ada misalnya gagal investasi atau gagal repatriasi. Nah ini ada yang namanya PPh final tambahan yang dikenakan ya.
Nah, setelah itu kalau saya sudah ikut PPS, terus kira-kira nanti di SPT tahunannya seperti apa ya Mbak ya? Langkah terakhirnya apa ya? Pengawasannya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu selama mengikuti PPS, harta yang dilaporkan di PPS itu menjadi harta di SPT tahunan 2022. Dan hutang yang diakui di program pengungkapan sukarela itu juga harus diakui di SPT tahunan 2022 dengan nilai perolehannya nanti di tahun 2022. Semisal Bapak Ibu ada gugatan terhadap materi dari PPS ini, penyelesaiannya itu hanya bisa melalui pengadilan pajak. Jadi semisal Bapak Ibu ada yang kurang setuju, terus kemudian Bapak Ibu datang ke KPP, itu dari KPP tidak bisa menyelesaikan. Karena memang materi untuk gugatan terkait PPS itu hanya bisa diselesaikan di pengadilan pajak. Nah, gimana semisal Bapak Ibu di sini mendapatkan SKPKB karena kurang ungkap? Misalnya, waduh Mbak saya keberatan nih kok diterbitkan SKPKB segini. Bapak Ibu itu bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Keberatan atau banding, itu masih bisa. Nah Bapak Ibu semuanya, kita sudah di ujung dari presentasi pada pagi hari ini. Ada beberapa yang bisa saya rangkum Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini adalah program pengungkapan sukarela ini hanya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jadi kurang 16 hari lagi Bapak Ibu ya. Dan terlebih program pengungkapan sukarela ini adalah bentuk dukungan kepada Bapak Ibu semuanya dalam kondisi pemulihan ekonomi agar tidak dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi dikenakan PPh dengan ketentuan yang lebih rendah. Nah untuk manfaatnya juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Selain tadi tidak akan dikenakan sanksi 200%, itu juga tidak akan diterbitkan SKPKB atas masa pajak 2016 sampai dengan 2020. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali Bapak Ibu, jadi sayang kalau misalnya dilewatkan ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, Benjamin Franklin ini pernah berkata bahwa di dunia ini itu hanya dua hal yang pasti, yaitu satu, kematian, yang dua adalah pajak. Tapi sebenarnya nggak sengeri itu ya Bapak Ibu ya, pajak ini nggak sampai mengejar-ngejar kayak kematian ya. Bedanya kalau misalnya kematian kalau udah ya sudah divonis ya sudah harus pergi. Tapi kalau untuk pajak kita masih bisa memberikan kesempatan kedua Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan melewatkan kesempatan ini. Jika ada harta yang kurang diungkap, monggo silakan diungkapkan, akan kami bantu. Dan terlebih jika Bapak Ibu membantu program ini, Bapak Ibu juga menyukseskan program pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu atas materinya yang luar biasa sekali. Kami persilakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Wah, dapat hadiah kayaknya nih ya. Oh, Mas Luki masih ada ya hadiahnya Mas ya? Masih ada. Silakan Ibu diperkenalkan namanya siapa. Dulu. Mungkin sambil berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, wakil dari Bapak Indra Budi Kusuma. Saya mau bertanya untuk masalah PPS yang kebijakan 1. Untuk tanah bangunan, nilai NJOP-nya pakai yang tahun berapa ya untuk masing-masing kebijakan? Lalu NJOP-nya pakai yang setelah dikurangi pajak atau yang belum? Terima kasih pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Mohon maaf. Ibu Ani. Mas Ibu Luki Ani. hadiahnya Mas Luki. Terkait dengan NJOP yang digunakan di tahun berapa? Mau langsung dijawab atau gimana Kak Ayu? Langsung saya jawab Langsung ya Mas dijawab, ya. ya. Baik, terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Yang saya tangkap ini adalah untuk aset berupa tanah dan bangunan ya Bapak Ibu. Kira-kira untuk penggunaannya menggunakan berdasarkan apa? Apakah NJOP setelah dikurangi pajak atau sebelum dikurangi pajak? Untuk yang kebijakan 1.
Jadi Bapak Ibu untuk kebijakan 1, kalau dasarnya itu berupa tanah dan bangunan, itu adalah nilai NJOP. Dan nilai NJOP-nya adalah sebelum pajak Bapak Ibu. NJOP per 31 Desember 2015. Nah jika Bapak Ibu mendapatkan harta tersebut menggunakan hutang, maka hutang yang bisa dikurangkan, pastikan satu dulu bahwa hutang itu masih ada per 31 Desember 2020. Jika sudah dapat nilainya hutangnya per 31 Desember 2020, kemudian kita yang bisa dikurangkan untuk orang pribadi adalah maksimal 50% Ibu. Jadi 50% dari hutang yang tersisa. Semisal harta itu sudah lunas, bangunan tersebut sudah lunas, maka tidak ada hutang yang bisa dikurangkan. Jadi dasar pengenaannya hanya dari NJOP per 31 Desember 2015. Begitu Ibu. Gimana Ibu, sudah cukup? Oke, terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang lain dari bapak-bapaknya mungkin? Dari meja 13, Mas Febri, meja 13 ada yang mau Meja menyampaikan 15. pertanyaan? 13. Selamat siang, perkenalkan saya Selamat Penny. siang, Ibu. Maaf saya tidak berdiri ya. Pertanyaannya yang pertama, untuk aset yang mau maaf, untuk aset yang akan diungkapkan ini berupa SBN. Kita sudah punya katakan FR seperti itu. Nah, apakah FR yang sudah ada ini harus kami cairkan untuk kami ikutkan lagi ke FR yang baru nanti setelah sebelum tanggal 30 September 2002. Yang kedua, untuk aset piutang. Untuk aset piutang ini pasti kami menginginkan bahwa ini akan kami investasikan sehingga kami dapat tarif yang lebih rendah. Berarti apakah piutang ini harus istilahnya dibayarkan oleh pemberi debitur ya, seperti itu sehingga bisa saya ikutkan ke investasi SBN. Kalaupun tidak, nah itu bagaimana? Yang ketiga, ini untuk hold period yang 5 tahun untuk investasi. Yang kemarin yang tadi dijelaskan, maaf Kak Ayu, untuk yang ini kan ada minimal 2 tahun. Apakah 5 tahun yang dimaksud itu jadi ikut katakan FR nih, FR 92. Saya ikut, kan seringkali kita kalau ikut FR ini kan mengambil cuan ya. Kalau udah tinggi kita lepas, nah TikTok seperti itu. Apakah ini bisa ataukah harus di hold situ? Kan minimal tadi 2 tahun. 2 tahun dibiarin, dicairkan, terus nanti diikutkan lagi berarti kurang 3 tahun apa seperti itu, ataukah balik lagi 2 + 5 seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Dengan Ibu siapa Ibu? Feni, Ibu Feni. Femi. Baik Ibu Reni, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini luar biasa sekali ya. Tadi saya tanya, ada yang tahu SBN? Nggak ada yang jawab. Ternyata Bu Reni ngerti SBN ya Bapak Ibu. Jadi gini Ibu Reni, kalau untuk SBN itu apakah harus dicairkan? Itu tidak harus Ibu, karena SBN itu kan sudah berupa investasi. Jadi kalau misalnya Ibu mendeklarasikan SBN tersebut, itu berarti tarifnya menggunakan deklarasi. Tetapi kalau misalnya Ibu menggunakan investasi, berarti kan dari SBN tersebut harus dicairkan terus dipindahkan menjadi SBN lainnya. Ya, karena kalau investasi kan harus ada uang yang diinvestasikan ke dalam bentuk SBN kalau misalnya itu. Jadi tergantung Bu Feni apakah mau memilih deklarasi atau memilih investasi. Kalau memilih deklarasi maka SBN-nya tidak perlu dicairkan karena bisa saja SBN-nya waktu itu return-nya lebih besar dibanding SBN yang sekarang. Tetapi kalau misalnya Ibu memilih untuk menginvestasikan, berarti SBN-nya itu harus dicairkan terlebih dahulu untuk dipindahkan menjadi investasi bentuk SBN lainnya.
Kemudian untuk holding periodnya Ibu, kalau untuk holding periodnya itu minimal 5 tahun. Kalau misalnya dalam jangka waktu 5 tahun, tahun kedua Ibu mengalihkan menjadi bentuk investasi lainnya, itu boleh. Tetapi masa holding periodnya bukan berkurang, tapi tetap menjadi 5 tahun. Jadi 2 ditambah 5 Ibu, 7 tahun. Kalau dialihkan. Gimana Ibu, mungkin ada tanggapan? Berarti akhirnya jadi 7 tahun gitu Mbak ya? Iya betul Ibu. Berarti Jadi waktu kita SBN kan dalam satu produk berarti di hold aja 5 tahun dibiarin seperti itu ya? iya betul Lebih Ibu. baik seperti itu. Memang untuk investasi itu harus di hold 5 tahun. Ketika Ibu mengalihkan menjadi investasi lainnya, itu akan mengurangi masa akan ditangguhkan yang 5 tahun tadi. Jadi Ibu mulai dari nol lagi, akhirnya 5 tahunnya dimulai dari investasi yang terbaru. Jadi untuk lebih enaknya mending langsung 5 tahun aja Ibu, kecuali kalau memang investasinya itu dari hilirisasi ke SBN. Tapi kalau misalnya dari SBN ke SBN saya rasa mungkin hanya akan ada perbedaan berapa 0, berapa persen saja ininya. Tetapi holding periodnya tetap nambah seperti itu. Mbak maaf, untuk yang penjelasan yang pertama tadi Mbak, untuk yang kami sudah ada SBN dan itu sudah saya akan kami PPS-kan, itu tadi gimana Mbak penjelasannya, mohon diulang. Jadi kalau misalnya Ibu memilih deklarasi, misalnya hanya mendeklarasikan, oh saya punya SBN, berarti kan menggunakan tarif yang deklarasi. Tetapi kalau misalnya Ibu memilih untuk menginvestasikan, berarti kan diinvestasikan lagi. Karena di sini Bapak Ibu untuk investasi SBN itu melakukan private placement dan Direktorat Jenderal DJPPR itu mengeluarkan SBN khusus untuk PPS. Jadi SBN-nya nggak bisa sama seperti sebelum Ibu ikut PPS. Jadi kalau Ibu memilih untuk menginvestasikan atau menggunakan tarif investasi, atas SBN tersebut harus dicairkan terlebih dahulu. Kemudian Ibu membeli SBN yang diterbitkan khusus untuk program pengungkapan sukarela gitu. Mungkin sedikit tambahan Bu, jadi maksudnya Kak Ayu ini di dalam PPS itu kita ada beberapa tarif Bu. Kalau Ibu hanya mau mendeklarasikan saja, maka ada tarif tersendiri dan itu tidak ada kewajiban untuk menginvestasikan. Tapi kalau misalkan Ibu pengen dapat tarif yang lebih rendah, maka monggo diinvestasikan dengan catatan harus diinvestasikan selama 5 tahun. Jadi wajib pajak bebas memilih mau mendeklarasikan atau mau menginvestasikan. Seperti itu Kak Ayu ya? Iya betul Mas Febi. Kurang satu Kak Ayu, yang piutang tadi Kak Ayu. Untuk piutang Ibu, kalau semisal mau diikutkan PPS, atas piutang tersebut itu harus direalisasikan atau dibayarkan terlebih dahulu. Jadi dicairkan piutangnya, kemudian jika ingin menggunakan tarif investasi, atas piutang yang sudah dicairkan itu, kemudian diinvestasikan ke SBN yang untuk PPS. Gitu Ibu. Gimana Ibu Feni? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima Kita kasih. buka kesempatan untuk penanya selanjutnya. Mungkin sambil menunggu penanya selanjutnya ya Mas Febi ya. Boleh, ada pertanyaan yang pertanyaan ya. disampaikan juga kepada kami secara tidak langsung ini melalui WA. Soal kepemilikan saham ini Mbak Ayu ya. Untuk kepemilikan saham, apabila ada perbedaan antara modal saham di akte pendirian dengan modal saham yang benar-benar disetor oleh wajib pajak, beda ini ya. Maka pada modal yang mana yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan PPS? Silakan. Kalau untuk modalnya adalah menggunakan yang benar-benar disetor ya Mbak ya, karena kita mengakui bahwa yang realisasinya, realnya itu berapa. Karena bisa aja di akte pendirian itu lebih kecil dibanding yang sebenarnya disetorkan. Jadi kalau di perpajakan itu kita walaupun itu bukan miliknya, tetapi secara real dikuasai atau secara real disetorkan senilai segitu, berarti yang harus diikutkan PPS ada senilai realnya berapa modal yang disetor. Tuh. Ini pertanyaannya kalau modal saham yang tertulis di akte ini lebih tinggi daripada yang benar-benar disetor, gimana dong Mbak?
Kalau itu Bapak Ibu bisa menghubungi AR masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi ada mekanisme yang harus dilakukan begitu ya, berkaitan dengan kepemilikan saham itu tadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa disampaikan secara langsung? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung. Atau dititipkan melalui AR-nya juga boleh, Mas Febi bisa dibacakan mungkin? Ini ada titipan dari pertanyaan dari wajib pajak yang ditulis di notes. Pertanyaan gini Kak Ayu, tanah atau rumah, jadi waktu TA sesuai harga yang di PBB. Bapaknya beliaunya ikut TA. Kemudian yang diungkapkan adalah harta sesuai dengan nilai yang di PBB. Kemudian sekarang dijaminkan untuk hutang di bank. Dan pasti ketika dijaminkan di bank, itu harga yang digunakan adalah harga apresial pada saat itu. Sehingga ada selisih harta antara yang di TA-kan dengan data bank. Nah, kira-kira untuk case seperti itu, apakah harus diikutkan PPS lagi atau gimana? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya atas harta tersebut diagunkan, nah ini kan kita lihat dulu, atas harta tersebut sudah diungkapkan belum di SPT tahunan atau pernah diikutkan TA. Kalau kita lihat ini kan hartanya sudah pernah diikutkan TA ya, terus kemudian diagunkan ke bank mendapatkan uang. Nah kalau misalnya hartanya sudah pernah diungkapkan ke TA ya nggak perlu ikut PPS. Karena untuk kewajiban perpajakannya sudah terpenuhi, kecuali semisal dari pinjaman dari bank tadi agunan dibelikan rumah dan atas rumah tersebut tidak diungkapkan di SPT tahunan. Nah itu baru yang menjadi objek dari program pengungkapan sukarela. Tapi kalau misalnya diagunkan tapi hartanya sudah dilaporkan itu nggak masalah Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Pak Wahid. Baik, terima kasih Pak Febi. Mbak Christine ya. Baik, saya Ahmad Wahid Hasan. Sedikit menambahkan terkait modal dasar, modal distor ya. Tadi yang bertanya, berapa sih modal dasar, apa itu modal dasar, modal distor gitu ya. Baik, di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ada modal dasar, ada modal distor seperti itu. Nah, misalkan ada modal dasar 1 miliar, ternyata modalnya ditempatkan adalah ada 4 pemegang saham di situ. Misalkan masing-masing 250 juta. Nah, kondisinya ternyata yang distorkan satu pemegang saham adalah 250 juta. Berapa sih yang menjadi objek PPS di situ? Objek menjadi objek PPS adalah kondisi harta sebesar modal yang disetor di situ. Senilai 250 juta. Karena dalam kontur angka 1 miliar di modal dasar, bisa juga kan PT terbentuk itu lebih dari 1 pemegang saham seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bahwasanya objek PPS adalah harta yang semata-mata yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun pajak 2020. Berapa realnya ya di situ? Misalkan ada modal disetor adalah 250 juta, maka itu adalah objek PPS ya. Terus yang kedua, tambahan terkait ada harta perolehannya 2018 sudah dilaporkan, ternyata ada data slik tahun 2020, kondisi 31 Desember 2020, ternyata value agunannya dinaikkan, kan seperti itu. Misalkan harga rumah 500 juta, ternyata di agunan menjadi 700 juta. Apakah itu menjadi objek PPS? Saya kira tidak. Kenapa? Karena dicatat di Peraturan Dirjen Nomor 19 tahun 2014, pencatatan harta pada SPT tahunan di lampiran 4 itu adalah harga perolehan di situ. Bukan harga nilai appraisal di situ. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu, misalkan di pasal 6 ya kayaknya, di PMK 196, kalau wajib pajak tidak mengetahui harga value sebenarnya, bisa pakai harga pasar wajar sebenarnya kondisi 31 Desember 2020. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, silakan lagi Mbak Christine, monggo Bapak Bayu dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Mas Wahid. Jadi Mas Wahid ini adalah AR ya Bapak Ibu. Jadi semisal Bapak Ibu ingin konsultasi lebih lanjut, lebih intens, itu sebenarnya bisa menghubungi AR juga. Nanti akan ditentukan misalnya kebijakannya seperti ini, itu jangan malu-malu untuk bertanya ke AR. Terima kasih Mas Wahid untuk tambahan informasinya, sangat bermanfaat sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya langsung Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin ini saya bacakan pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu yang dititipkan kepada saya. Pertanyaannya gini Kak Ayu. Beliau punya asuransi. Asuransinya adalah asuransi unit link yang dilaporkan dengan nilai tunai sampai dengan Desember 2021. Nah, untuk asuransi unit link itu apakah juga kena PPS?
Kemudian yang kedua, untuk asuransi jiwa murni, apa juga ikut dilaporkan di dalam BPS? Baik, terima kasih Mas Feby. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan wajib pajak. Bagaimana untuk asuransi unit link? Nah, seperti yang kita tahu, asuransi unit link itu kan tidak hanya berisi penjaminan saja, tetapi juga ada instrumen investasinya. Untuk yang instrumen yang mengandung investasi itu bisa diikutkan PPS. Tapi kalau semisal untuk instrumen yang murni asuransi, semisal kalau asuransi jiwa hanya bisa dicairkan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, kalau misalnya belum meninggal kan nggak mungkin bisa dicairkan ya Bapak Ibu ya, masa harus nunggu meninggal dulu. Nah itu bukan merupakan objek PPS. Jadi kita harus lihat dulu apakah ada unsur investasi di dalam asuransi tersebut. Kalau ada seperti unit link itu maka bisa diikutkan PPS. Begitu Mas Feby. Izin Mbak Ayu, Mbak Bayu, izin Bapak Kakanwil dan Pak Dwi. Jadi kebetulan ini ada wajib pajak di meja saya yang bertanya. Kebetulan agak sungkan mungkin untuk bertanya langsung. Ini terkait dengan hal yang sempat disampaikan oleh Pak Farid, Pak Kakanwil tadi Pak, terkait dengan penghapusan sanksi. Jadi usaha wajib pajak ini kan OP Badan ini sedang dalam proses pembetulan SPT tahunan Pak ya. Kurang bayarnya hampir sekian M gitulah Pak. Nah, mendengar tadi Bapak bilang ketika mengikuti PPS ada kemungkinan untuk dikabulkan penghapusan sanksinya gitu. Jadi dari pihak orang pribadinya memang ada rencana untuk mengikuti PPS karena masih ada beberapa harta yang masih belum diungkap Pak, ada gudang juga masih belum diungkap. Jadi apakah benar Pak nanti ketika kami mengikuti PPS secara otomatis kami juga bisa mendapatkan dikabulkan terkait dengan penghapusan sanksinya bagi orang pribadi dan badannya. Mungkin pertanyaannya mungkin justru ke pihak Kanwil ya, mohon maaf Mbak Bayu dan Mbak itu. Bagaimana Pak Farid? Pertanyaan dari wajib pajak. Sangat bisa nggak? Yang nanya dari mana? Maksudnya nggak usah tahu lah. Oh dari meja itu, oke wes. Berarti salah satu dari itulah ya. Makasih Bapak Ibu yang bertanya Pak siapa? Oh Reza, kamu kan AR-nya. Oke ya. Jadi ini untuk semua aja ya Pak, Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan menarik juga. Tadi saya sampaikan juga bahwa di kami itu diberikan kewenangan atau diskresi ya untuk memberikan pengurangan sanksi yang tentunya kita melihat situasi. Ini sudah kami jalankan ketika kami bertugas di Kalbar, kemudian terakhir di Riau. Itu juga kami memberikan kurang lebih fasilitas yang sama untuk pengurangan sanksi karena memang pada saat itu kan semua perusahaan ya kecuali yang kesehatan tadi itu terdampak COVID. Jadi pada saat itu kami memberikan pengurangan sanksi memang terbatas pada usaha-usaha yang terdampak COVID ya dengan tarif yang sudah kita tentukan. Waktu itu memang cuma berjalan 2 bulan ya, kalau dia lebih cepat mengajukan dan membayar pada bulan November kami kurangi sanksinya 50%. Asal pokoknya dibayar kan gitu ya. Nah, ketika bulan Desember tarifnya jadi turun, jadi tinggal 25%. Nah alhamdulillah pada saat itu kami berhasil mengumpulkan hampir 1% dari total target kami. Kalau target kami 15M ya kita dapat 150M dari kegiatan itu tadi. Nah di sini di Jatim 3 kebijakan serupa juga sudah dijalankan ya dengan diskresi pimpinan, dengan diskresi kami selaku Kakanwil itu dimungkinkan untuk itu. Nah makanya dalam kesempatan ini mumpung ada PPS kalian kan ya, ini kan saya jualan PPS dalam tanda kutip supaya Bapak Ibu terhindar dari tadi ya yang tadi dia jelasin sama Mbak Ayu ya. Nah sekarang kita kombinasikan kondisi Bapak Ibu ini mungkin salah satu saya nggak usah sebut siapa saya juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi kurang lebih pasti akan ada Bapak Ibu yang punya tunggakan pajak di masa lalu yang belum lunas sampai sekarang kan gitu ya. Nah kalau mau dilunasi ya kan sekaligus ikut PPS tadi yang saya sampaikan hitung-hitungan tadi itu karena WP-nya mau stop kan tadi sama Mbak Ayu dijelasin ya upaya hukumnya dihentikan. Jadi kalau misalnya tadi keberatan, ya kan, WP-nya, kena SKP tadi yang saya cerita tadi sampai totalnya 12M tadi itu. Nah,
Kalau dia mau ikut stop tadi upaya hukumnya, saya akan kasih untuk mempertimbangkan pengurangan sanksinya. Dengan catatan tadi dia setorkan pokok pajaknya, ya kan? Yang tadi kalau kasusnya tadi 8M tadi itu dia bayar, plus dia nanti ikut sanksi, ikut PPS, ya kan? Ikut PPS sebelum tanggal 30 Juni ini kan, hitungannya tinggal hari ini. Jadi saya nunggu aja. Oke, sudah ada setoran 8M tadi karena pokok pajak yang kena SKP. Nanti dia masukin SPH dan seterusnya, ya kan? Udah ada setorannya juga. Oke, ya kan? Bahwa nanti setorannya masih ada kurang ini kurang itu, nanti urusannya sama AR kan gitu ya. Bahwa nanti dia dibetulin dulu Pak SK-nya, kayaknya perlu direvisi masih ada harta dan lain-lain, itu nanti urusan lain. Tapi sampai 30 Juni nanti ketika dia sudah membuktikan setoran pokok pajak yang terutang tadi yang 8M plus setoran PPS-nya, PPH PPS, nanti tinggal masalah waktu aja, itu akan saya berikan pengurangan sebatas tadi ya, bukan otomatis Mas, enggak otomatis, tapi mengajukan permohonan, tetap mengajukan permohonan. Kalau permohonannya enggak ada ya gimana saya mau ngabulkan, masa suka-suka saya, kan enggak boleh ya, jadi menyalahgunakan kewenangan kalau kayak gitu. Jadi harus ada permohonan dari wajib pajak untuk mengajukan pengurangan sanksi karena dia sudah melakukan pelunasan pokok pajaknya, ya. Nah itu nanti akan kami berikan pengurangan. Pengurangannya berapa? Ya dari yang sudah dari quick win itu bisa sampai 50%, kan lumayan Pak Bu ya. Kalau yang tadi contoh kasus yang saya ceritakan tadi itu 8 ditambah sanksinya 4 kan gitu ya. Berarti kan dia harus bayar 12. Kalau misalnya nih, terus saya kabulkan ya udah 50% aja kamu bayarnya. Kan lumayan 10. Maksudnya 8 tambah 2 doang, yang 4 kan separuhnya aja. Daripada bayar 12, kan gitu. Nah, plus bayar PPS misalnya tadi, bayar 10 pokok pajak sama sanksi tadi itu. Terus bayar PPS misalnya 10 juga. Ya kan? Hitungannya bayar 20. Ya kan? Sementara 10 yang PPS tadi itu sebenarnya kalau dikapitalisasi dari 5 tahun ke belakang kan berapa itu berarti 5 ya 10 bagi 5 kan 2M setiap tahun. Kasarnya gitu. Bapak Ibu membayar 2M setiap tahun dari 2016 2020 plus tadi yang 10 kena sanksi jadi totalnya 20 ya kan? Daripada kalau misalnya saya datang ya kan? Dengan SKP 8M per tahunnya kan berarti 8 kali 5, 40M. Plus sanksi tadi kalau misalnya sanksinya 20 ya berarti kan 60 tadi contoh saya kan ya. Daripada saya datang nagih Bapak setiap tahun 5 tahun ke belakang tadi itu totalnya 60, mending pilih mana kan gitu kira-kira. Ikut PPS plus mengajukan pengurangan sanksi yang totalnya cuma 20M daripada bayar 60. Ya, hitung-hitungan saya diajarin sama Pak Tony tadi itu, hitung-hitungannya 20 dikapitalisasi 5 tahun ke belakang itu cuman 20 bagi 5, 4M. Kan gitu ya. Daripada 60 bagi 5, 12M. Lah kan 3 kali lipat itu. 4 ke 12 kan gitu ya. Jadi hitung-hitungan bisnis, saya bisa saving. Ya, opportunity di situ. Daripada kalau Bapak Ibu misalnya melewatkan momentum ini, sekaligus deh udah, wah Pak duitnya nggak bisa Pak dalam waktu dekat, langsung hubungi bank aja, pinjem, mau nggak mau, kan gitu ya. Lo TA, zaman TA itu bank itu ini banyak buka pinjaman khusus untuk orang-orang bisa ikut TA, ya. Artinya kalau sekarang bisa dilakukan, bisa lah, ya. Pasti ya Bapak Ibu pasti sama banknya kan sudah tahu kredibilitasnya, ini pasti membayar pembayaran utangnya ajak, setorannya oke, sehingga kredibel, pasti dikasih juga lah, ya. Daripada nanti bayar 60, mending sekarang bayar cuman 20. Itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi monggo Bapak Ibu hitung-hitungan lagi, lihat ke belakang, ya, ada nggak tunggakan, lunasi tunggakan, ikut BPS. Kurang lebih konsepnya seperti saya. Kalau nggak ada tunggakan, ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup bayar yang PPS tadi aja. Nggak ada hitung-hitungan lagi harus bayar 10M
dan seterusnya. Ya, cukup bayar 10 aja PPS, selesai 5 tahun ke belakang, hitung-hitungan ya udahlah bayar 2M per tahun lah. Tapi kan sudah apa nih, hassle free, sudah nggak ribet lagi. Nanti kalau datang pemeriksa kan mintanya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan pasti udah pernah ngademin lah, yang diperiksa harus nyediain bukunya. Pak, bukunya itu di gudang udah 5 tahun yang lalu, wah udah nggak karu-karuan. Gara-gara nggak karu-karuan nyimpennya, bukunya nggak ada, dianggap oleh pemeriksa kemudian bukunya tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dihitung ulang oleh pemeriksa. Jadinya ruginya malah lebih banyak lagi. Itu inti dari cerita tadi yang ditanyakan, moga-moga bisa menjelaskan ya intinya. Nanti teknisnya seperti apa Bapak Ibu bisa hubungi teman-teman di KPP-nya masing-masing ya. Nanti pengajuan permohonannya tetap, kalau nggak salah KPP-nya ya, nanti dari KPP diteruskan ke Kanwil. Keputusannya itu nanti bisa saja keluarnya ya nggak 30 Juni juga. Tapi intinya kita sudah komitmen, sepanjang Bapak sudah membuktikan adanya pembayaran yang tadi, itu tinggal masalah administrasi aja, nunggu waktunya ya untuk keluar SK pengurangan sanksinya ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi AR-nya secara langsung. Kalau misalkan nggak ketemu hari ini, bisa menghubungi lewat telepon atau datang langsung di KPP Pratama Malang Utara gratis tanpa dipungut biaya. Asalkan pas pulang langsung bikin billing ya Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu closing statement dari Bapak Kepala Kantor kita, Bapak Dwi Ismurdiono, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kanwil, Pak Heru, Pak Jun, sebagai Kabid di Kanwil, dan Pak Cipto, dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya terima kasih. Ternyata undangan kami mendapat respon yang cukup baik. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Pak Kanwil dan Mbak Ayu. Jadi saya pikir tidak ada tidak ada keraguan-keraguan lagi lah. Karena terus terang saja kemarin saya lapor Pak Kanwil bahwa yang kami undang ini yang benar-benar kami visit Pak, kami visit, dan beliau katakanlah masih ragu. Tapi setelah tadi mendapat penjelasan jelas-jelasnya, saya pikir ya tinggal ikut aja kan gitu ya, tinggal ikut aja, dan sudah Pak Kanwil masih memberi jaminan bahwa yang punya tunggakan apapun itu dibayar pokoknya, sanksinya bisa dikurangi, kan udah cukup enak kan gitu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya, dan semoga ini membawa manfaat Bapak Ibu semuanya. Saya pikir ini hal yang cukup signifikan kan ya, tinggal 2 minggu lagi, dan saya jamin semua itu akan diberi kelancaran, dan saya yakin Bapak Ibu akan tergerak semuanya untuk ikut PPS karena keuntungannya cukup signifikan kan itu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan di acara kesempatan pada pagi ini. Semoga tetap diberi kesehatan dan tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas closing statement-nya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat kepada perwakilan dari komunitas Tionghoa yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Dwi Ismurdiono. Kepada Bapak Sucipto dan Pak Dwi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Sucipto. Dengan acara penyerahan plakat pada pagi hari ini, maka secara otomatis acara kita pada siang hari ini telah selesai. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Batu TV ya ini ya. Program PPS ini sudah digulirkan oleh pemerintah, yang tentunya ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP tahun 2021, dan tujuan dari program PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini untuk mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh Indonesia, khususnya kalau di Jawa Timur di Kanwil Jatim 3 ini.
Tentunya dengan kepatuhan yang tinggi, keikutsertaan masyarakat, pengusaha untuk mengikuti program ini sangat diharapkan oleh kami karena memang program ini selain untuk memulihkan ekonomi ya dari sisi peningkatan penerimaan tadi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seandainya para wajib pajak tersebut masih memiliki informasi terkait dengan harta yang belum terungkap, yang ingin diungkapkan, yang sebelumnya belum pernah disampaikan di SPT-nya kurang lebih dari tahun 2015 ke belakang dan 2016 sampai 2020 ya. Karena untuk yang tahun sebelum 2015 itu berarti mereka-mereka yang mungkin belum pernah ikut TA atau yang sudah ikut TA tapi masih ada harta yang tersisa yang belum dilaporkan. Nah, pada kesempatan PPS kali ini itu terbuka untuk melaporkan kembali. Dan yang terutama khususnya adalah mereka para wajib pajak perorangan, orang pribadi yang memiliki harta perolehan tahun 2016 sampai tahun 2020 itu belum seluruhnya diungkap. Nah, dalam kesempatan ini diberi kesempatan untuk mengungkap harta tersebut dengan membayarkan pajak dengan tarif yang lebih murah. Ya. Itu sebagai salah satu daya tarik. Nah, dengan harapannya pasca mengikuti PPS ini, program ini, para wajib pajak tadi itu diharapkan konsisten untuk melaporkan pergerakan hartanya dari tahun ke tahun supaya tidak lagi diulang, tidak lagi terulang sebagaimana yang terjadi misalnya di tahun 2016-2020. Terkait dengan masalah kepatuhan wajib pajak, alhamdulillah capaian kepatuhan kita di Jatim 3 ini sudah di atas 90%. Namun demikian ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan. Selain dari sisi yang pertama adalah kepatuhan pendaftaran, yang kedua juga kepatuhan terkait dengan pelaporan. Ya, kalau pendaftaran itu yang tadinya WP belum terdaftar menjadi mendaftarkan diri, ya. Yang kedua yang tadinya belum melapor jadi kemudian melaporkan SPT-nya, ya. Yang ketiga adalah kepatuhan pembayaran. Kalau yang tadinya belum bayar jadi bayar, yang tadinya bayar 1 miliar menjadi 5 miliar dan seterusnya. Nah, itu juga bagian dari kepatuhan. Bahwa jumlahnya wajib pajak yang tidak patuh seperti apa, itu di hampir semua negara mengalami hal seperti itu juga. Makanya kami atau administrasi perpajakan di sini hadir untuk mengawasi, memonitor dari berbagai data yang kami peroleh, ya, dari instansi lain, dari negara-negara lain, untuk melakukan pengujian kepatuhan. Sehingga tadi 3 jenis kepatuhan tadi itu bisa mengalami peningkatan. Ada harapannya tentunya dengan peningkatan tadi itu kami akan lebih fokus kepada penanganan WP-WP yang bandel, yang istilahnya melakukan kecurangan atau tindak pidana perpajakan. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat tadi itu kerja kami akan lebih difokuskan untuk menangani hal-hal yang memang lebih lebih strategis seperti menangani masalah pidana perpajakan tadi. Ya. Kami harapannya juga masyarakat tidak jatuh terjebak kepada tadi melakukan perbuatan pidana perpajakan karena tentunya sanksi yang disediakan oleh undang-undang cukup keras. Dan melalui kesempatan PPS inilah teman-teman para pengusaha tadi itu diberi kesempatan untuk menghapus bukukan dosa masa lalu lah, kurang lebih seperti itu. Salah satu hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa dalam kesempatan program PPS ini kami juga membuka opsi kepada para pengusaha, para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak yang harus dibayar berikut sanksinya untuk menghubungi AR KPP setempat, ya, untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi karena kami membuka opsi ini selain
para pengusaha diberikan pengurangan sanksi, ya, kemudian membayarkan setoran pokok pajak yang menjadi tunggakan tadi, dan kemudian juga ikut PPS. Ya. Jadi sekali jalan, dua kepentingan para pengusaha tadi itu bisa dijalankan dengan baik. Harapan kami para pengusaha yang masih mempunyai tunggakan pajak, ya, atau yang mungkin bisa jadi yang mengajukan keberatan atau upaya hukum, itu kemudian menghentikan upaya hukum atau melunasi pokok pajak yang terhutang tadi, kemudian mengajukan permohonan pengurangan sanksi, ya, plus mengikuti program PPS ini. Ya. Harapannya nanti dengan demikian para pengusaha bisa memiliki ruang gerak lebih luas untuk mengembangkan usahanya di kemudian hari. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada masyarakat sebagaimana sudah diatur pada ketentuan di undang-undang untuk masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam program PPS ini karena jangka waktu dari program ini adalah hanya sebatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Sehingga dalam kesempatan beberapa hari ke depan diharapkan para pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas ini. Bicara mengenai PPS yang tagline-nya itu adalah gotong royong, adil dan setara. Tentunya seberapa besar, seberapa kemampuan wajib pajak untuk mengikuti PPS ini menjadi hal yang sangat positif bagi pemerintah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kiranya sampai dengan saat ini bisa saya sampaikan bahwa secara Kanwil kita sudah bisa mengumpulkan penerimaan PPS itu sebesar 535 miliar dan tentunya sampai dengan deadline yang disampaikan Pak Kakanwil tadi sampai 30 Juni diharapkan bisa lebih. Untuk itu banyak keuntungan yang tadi sudah disebutkan, yang paling utama adalah bahwa wajib pajak tidak diterbitkan SKPKB, artinya kan tidak dilakukan pemeriksaan untuk periode tahun 2016 dan tahun 2020, sehingga kita memasuki tahun 2021 ini ibarat kita lebaran lah, kita mulai 00 lagi. Dan tentunya juga saya berharap dengan adanya program PPS yang kita laksanakan ini, wajib pajak bisa lebih tertib lagi untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudiono, Kepala KPP Pratama Utara, mengimbau para wajib pajak di wilayah kami untuk segera ikut PPS karena batas waktu tinggal sampai 30 Juni. Harapan saya coba dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil bahwa ada bonus-bonus yang akan diterima oleh wajib pajak termasuk masalah tunggakan. Untuk itu saya mohon segera mengajukan pengurangan sanksi, segera bayar PPS dan bayar kekurangannya. Segera waktunya tinggal 16 hari lagi, semoga ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para wajib pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.